Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok A04. Sini akan menjelaskan tugas mingguan 5 dan 7. Sini anggota kelompok kami ada Raditya Zafran Pranuja dengan NRP 120. Saya Jauh Jayasona Diputro dengan NRP 155. Erlangga Rizky Diraswanto dengan NRP 179. Untuk yang tugas mingguan 5 akan dijelaskan oleh saya Jalu. Ini untuk yang soal pertama, kita disuruh mengkonversikan NFA menjadi DFA, dimana dikasih NFA yang pertama itu kurang lebih seperti ini, dengan state awalnya A, state akhirnya D dan H. Untuk tabel transisi NFA nya di sini kita bisa jabarkan aja. Kalau misalnya dari state A lalu dapat input 0, itu himpunannya maka ada A dan B seperti yang dilihat di sini. Lalu untuk input 1 itu ada A dan E. Dan seterusnya untuk B, jika input 0 ke C, dan C jika input 0 tidak ada. Begitu juga dengan D, tidak ada lagi karena dia sudah final state, jadi inputannya kosong semua. Teruskan untuk E sampai H kurang lebih juga sama seperti itu. Dan itu kita bisa kurang lebih mendefinisikan state-state baru dari himpunan yang sudah kita jabarkan. Jadi misalnya sini ada state awal atau Q0, mana inputnya itu A, dan jika input kita masukkan input 0, maka A dan B state baru Q1. Jika input 1, maka inputannya A dan E, state barunya Q2. Lalu teruskan untuk semua state barunya. Ada misalnya di sini tadi Q1 ada A dan B. Jika input 0, maka jadi A, B, C, jadi Q3. Jika input 1, maka cuma A dan E, itu balik lagi ke Q2. Begitu juga Q2, A dan E. Jika inputnya 0, maka jadi himpunan A, B, F jadi Q4, dan seterusnya kita teruskan dan sampai kurang lebih Q7, dimana ini adalah finalnya, yang itu A, B, F, H yang di sini. Nah, ini kita bisa juga berikan tabel state DFA nya dengan keterangan, dimana Q0 itu menjadi state awal dan state akhirnya itu ada dua, yaitu ada Q5 dan Q7. Untuk DFA nya kurang lebih seperti ini. Coba kita ambil dari Q0 aja. Jika inputnya 0, dia ke Q1, dan jika inputnya 1, dia akan ke Q2. Ini kita lihat jika 0 Q1, dan jika inputnya 1, maka dia akan ke Q2. Kita lihat Q7 dan Q5 menjadi state akhir, karena setelah itu mereka sudah tidak ada inputan lagi. Untuk yang gambar kedua, ini grafiknya, gambar NFA nya, set awalnya A dan set akhir B dan C. Lalu tabel transaksi NFA nya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Jika 0 ke AC, jika 1 ke AB. Lalu dari B jika input 0 ke D, dan C jika input 1 ke D, dimana D nya itu himpunan kosong karena final state. Kurang lebih sama kita definisikan state barunya, dan kita dapat keterangannya kurang lebih seperti ini nanti hasil dari grafik DFA nya. Lalu untuk maaf ini nomor 2 ya, tulis nomor 3. Definisikan bahasa yang diterima oleh NFA berikut dalam format RE atau regular expression. Di sini state-nya kurang lebih seperti ini. Ada A memiliki self loop 0. Lalu dari A ke B ada RE 11. Kalau dari C ke D ada RE 111, dan jika kita gabungkan jadi 11 plus 111. Untuk yang looping ini dari B ke A itu ada 0. Jadi bisa didefinisikan dengan ini, A clean closure. Jadi final EE nya setelah digabung itu kurang lebih seperti ini, 0 plus 11 plus 111 plus 0 itu clean closure, di plus 11 plus 111 clean closure karena ini. Untuk yang gambar 2, lebih dari B ke C itu ada safe loop ya, kurang lebih ada 10 clean closure. Lalu dari BCE misalnya untuk keluar itu ada 12. Terus dari sehingga RE dari A ke E itu ada sekian, 2 plus 10 clean closure plus 12. Lalu juga kita
lakukan yang sama buat jalur ke E dan A, dan didapat adalah final RE nya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang gambar ketiga, ini state awalnya itu berarti A plus B clean courser, dan ada dua jalur ya, ada yang ABBA, ada yang AAA. Jadi untuk gabungannya ada BBA plus AAA dengan state akhir sama A plus B clean courser, sehingga final RE nya itu ini state awal plus yang jalurnya ini plus state akhir yang tadi. Lalu untuk soal terakhir, carilah NFA yang ekuivalen dengan DFA berikut. Jadi begini NFA nya untuk penyederhanaannya, karena ada self loop A dan B, transisi B ke state 1, lalu lagi transisi B ke state 2, lalu ada self loop juga. Ini bisa disederhanakan kurang lebih seperti ini, ada self loop, transisi ke Q1 ke kedua dengan B, lalu self loop juga A dan B. Untuk yang gambar kedua, ini state awalnya itu transisi A dan B ke state 2, lalu state 2 nya memiliki transisi A ke state 3 atau finalnya. Nah, dari sini mungkin terus ada transisi lagi ke state selanjutnya ini dengan A dan B, lalu juga bisa B ke atas ini, dan self loop juga A plus B, lalu juga bisa kembali ke state 2, transisi B ke state 2. Untuk penyederhanaan kurang lebih seperti ini, dimana ada A plus B ke state 2, lalu ada A ke finalnya, final state, lalu di sini ada bisa kembali, bisa ke state 3 dengan A atau B, lalu bisa kembali ke A, lalu ada step loop, dan ini dari sini ada balik lagi ke state 2. Mungkin untuk tugas mingguan 5 sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas mingguan 7 akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, perkenalkan saya Raditya Zafran Pranuja dari Petra 120 akan meneruskan untuk tugas 7. Dari nomor pertama kita akan mengkonversikan FA menjadi PDA dari gambar berikut. Nah, di sini dari FA yang ada kita bisa memberikan node itu nama, yaitu Q0, Q1, Q2 dan Q3. Q0 ada yang di kiri atas yaitu sebagai start dan final, terus Q1 yang di kanan atas, Q2 itu di kiri bawah, lalu Q3 yang kanan bawah. Nah, FA yang ada di sini tuh sebuah FA yang akan menerima string A atau B yang sama-sama genap, dan PDA nya itu bisa dibuat dengan stack yang tidak dipakai aktif, sehingga setiap FA pasti bisa dijadikan PDA dengan stack yang tidak berubah. Nah, dari FA itu kita bisa mendefinisikan PDA sebagai berikut. Ada Q yang terdiri dari himpunan Q0, Q1, Q2, Q3, lalu ada alfabetnya yaitu A dan B, lalu ada stacknya yaitu Z0, dan final state-nya yaitu Q0. Nah, untuk transisi PDA nya sendiri, pertama dari state Q0, kalau input A dan B nya itu yaitu Q1 dan Q2, dan state Q1 input A dan B nya itu Q0 dan Q3, dan state Q2 yaitu input A dan B nya Q3 dan Q0, lalu state Q3 yaitu inputnya Q2 dan Q1. Nah, dari transisi PDA tersebut bisa kita notasikan PDA nya. Jadi semisal Q0 menerima input A akan menjadi input Q1 Z0, lalu Q0B menjadi Q2 Z0, Q1A menjadi Q0 Z0, dan seterusnya. Lalu artinya setiap kita membaca A atau B, PDA itu akan berpindah state seperti finite automata, sehingga isi stack itu tetap kayak di gambar berikut. Misalnya Q0 itu ada start atau final. Kalau misalnya stringnya kosong, maka pembacaan selanjutnya itu lambda yaitu kosong dan diterima. Lalu semisalnya kita membaca stringnya itu A, akan lanjut ke Q1. Semisalnya B bisa lanjut ke Q3. Terus bisa misalnya dari A itu balik lagi ke Q0 sehingga bisa accept. Oke, lanjut nomor 2. Baik, saya Erlangga Rizky akan menjelaskan untuk nomor 2 dan 3. Buatlah penelusuran pada PDA di atas untuk input sebagai berikut. Jadi di sini ada PDA. Jadi saya misalkan pada PDA ini seperti ini untuk mempermudah pengerjaan. Langsung saja ke nomor 2, penelusuran input untuk AAA BBBB. Oke, di sini langkah pertama mulai
terus akan masuk ke read yang kiri. Kemudian setelahnya akan membaca A, terus akan nge-push A, membaca A lagi, push A lagi, baca A lagi, push A, baca B, dan mulai pop 1A, baca B, pop 1A, kemudian membaca B lagi, pop 1A, input habis, dan akan masuk ke state accept. Kemudian untuk jadi nomor 2 input tersebut adalah accept atau diterima. Kemudian untuk yang input yang nomor 3 AAA BAA dimulai dari state start, terus masuk ke read kiri, terus akan dibaca A, dipush, dibaca lagi, dipush lagi, kemudian dibaca, kemudian push A, baca B, mulai pop 1A, baca A, pop 1A, baca A, pop 1A, dan input habis. Dan dia akan diterima di pop yang kedua nih, sebelum accept ini. Sekian untuk yang nomor 2 dan 3. Oke, izin lanjutkan nomor 4. Jadi untuk soalnya terdapat bahasa L yang terdiri dari string A atau B yang karakternya berjumlah genap, dan bahasa twist L itu penukaran posisi dari L setiap pasang karakternya. Nah, jadi di sini kita bisa definisikan twist ini seperti misalnya L itu ada BA dan kita kelompokkan BA dan kita tukar jadi AB, sehingga twist L menjadi AB, dan misalnya ABBA kita kelompokkan menjadi AB dan BA, kemudian AB yang ditukar menjadi BA dan BA yang ditukar jadi AB, sehingga jadi BAAB. Dan untuk BAAB juga seperti itu, ditukar akan menjadi ABBB. Nah, bisa kita lihat twist L ini tetap menghasilkan string dengan panjang yang genap dari alfabet AB, karena penukaran ini cuman mengubah urutan pasangan dan tidak mengubah panjang atau keanggotaan dalam himpunan string genap ini, sehingga twist L ini memiliki anggota himpunan semua string yang ada dari L itu sendiri, dan bisa didefinisikan anggota himpunannya seperti berikut. Jadi L itu sama dengan W dari A, B dan panjangnya genap. Nah, lalu kita bisa buat PDA nya menjadi seperti berikut. Misalnya kita start, terus kita baca sebuah stringnya, misalnya 0, itu kita accept karena 0 itu juga termasuk genap. Lalu misalnya ada A, kita bisa masukkan A ke stack, terus habis itu kita masukkan lagi, kita melakukan pembacaan. Semisalnya ada B, kita akan balik lagi ke start karena itu genap, terus misalnya 0 itu kan accept. Lain halnya misalnya kita hanya punya satu karakter, misalnya kita push A aja, terus habis itu 0, kita masuk ke state yang lambda yang ini, terus kita reject. Untuk string yang lebih dari panjang karakter lebih dari 2 akan ngeloop seperti itu sampai akhir sehingga muncul lambda. Oke, mungkin untuk nomor 4 nya sudah, dan mungkin sekian darimu untuk tugas 5 dan 7. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tope.